non-stigmatisasi, dan prospektif futuristik. Aspek regulasi dapat kami uraikan. Yang pertama, keputusan Mendagri nomor 421 tahun 98 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan atau regrouping. Kedua, Permendiknas nomor 23 tahun 2013 tentang standar pelayanan minimum pendidikan dasar. Jadi sekolah memiliki satu halaman atau jarak maksimum dengan sekolah lain maksimal 3 km. Kemudian ketiga, Permendikbud 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah. Keempat, Permendikbud RI nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Dan yang terakhir, Permendikbud 23 tahun 2017 tentang hari sekolah, dilaksanakan 8 jam sehari atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Itu yang kita kenal dengan full day school. Pasal 2 ayat 1 Permendikbud 36 tahun 2014 menjelaskan pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Dalam hal ini kita di Sumbawa dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasal 3 ayat 2 perubahan satuan pendidikan merupakan A. perubahan nama dan atau bentuk dari nama dan atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan atau satuan pendidikan yang lain. Nah, ini yang terkait dengan kita adalah huruf B. Penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan menjadi satu satuan pendidikan baru. Terkait dengan perubahan satuan pendidikan hanya diatur dalam satu pasal di dalam Permendikbud 36 2014, yaitu pasal 13. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama. Sedangkan pasal 16 Permendikbud 36 2014 menjelaskan gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing melaporkan pendirian, perubahan dan atau penutupan satuan pendidikan di wilayahnya kepada Mendikbud. Dapat kami jelaskan juga Pak Ketua dan anggota yang kami hormati, salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Ini termaktub di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian yang kedua, aspek teoritis, aspek landasan konseptual. Cukup banyak penelitian baik di dalam maupun di luar negeri yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan proses regrouping atau merger ini. Antara lain, hasil penelitian dari Profesor Ahmad Supriyanto, SPD, MSI dan kawan-kawan yang melakukan penelitian di Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian, 1. Regrouping mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kedua, regrouping dapat meningkatkan kualitas sekolah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sekolah, mengatasi persoalan guru, memaksimalkan fasilitas sekolah dan tidak membingungkan orang tua. Yang berikutnya aspek empiris. Pengalaman daerah lain di Indonesia tidak kurang dari 26 kabupaten kota yang sudah menyelenggarakan regrouping dan semuanya alhamdulillah berhasil. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu, bulan puasa kemarin, kita mengadakan kunjungan kerja di Kota Mataram. Menurut hemat kami, Pak Ketua, Kota Mataram tidak layak untuk dijadikan kunjungan kerja untuk merger, karena memang di sana tidak pernah terjadi merger. Yang ada merger ada 26 kabupaten kota, Nganjuk, Mojokerto, Jombang, Malang, Purworejo dan sebagainya. Sini saya sudah sampaikan ada 26 kabupaten kota yang sudah menyelenggarakan merger dan rata-rata hasilnya signifikan untuk merubah kualitas pendidikan. Kesimpulan regrouping, sekolah menjadi lebih sehat, efisien, efektif, terbangun spirit siswa yang lebih baik, optimalisasi aset dan fasilitas yang ada. Aspek historis, sejak berdiri semua sekolah yang ada di Sumbawa, 374 SD,
belum ada satupun yang melakukan penataan dalam arti penataan fisik sekolahnya. Kalau kita perhatikan di dalam kota, sekolah tertua di Sumbawa itu SDN 1 Sumbawa, dibangun tahun 1915, zaman penjajahan Belanda. Kemudian SD 2 juga seperti itu, 1939. Semua sekolah belum ada melakukan penataan. Sementara jumlah penduduk siswa semakin meningkat. Dan di samping itu, pada sisi yang lain, lahan sekolah relatif tetap. Kebijakan yang ditempuh selama ini bersifat inkremental, tambal sulam, konvensional, rehab lokal, tambah RKB, bangun toilet, mutasi guru, teknik, pelatihan, belum ada yang signifikan tidak merubah wajah pendidikan kita. Aspek existing de facto. Sekarang di Sumbawa terjadi disparitas yang luar biasa. Disparitas dalam 4 hal. Pertama kuantitas, kedua kualitas, ketiga fasilitas, dan keempat oportunitas, kesempatan untuk maju. Kemudian yang kedua, trend overconfidence dan humble. Ada kecenderungan anak-anak kita bahkan guru overconfidence ketika bertugas di sekolah-sekolah tertentu yang oleh masyarakat dikategorikan sekolah favorit. Mereka confidence-nya kuat, bahkan over. Nah, di samping itu ada humble, rendah diri, minder bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah pinggiran, sekolah-sekolah kelas 2. Ada stigmatisasi, ada sekolah favorit dan non favorit. Fanatik untuk bersekolah di sekolah-sekolah tertentu dan enggan untuk bersekolah di sekolah-sekolah tertentu. Ini menunjukkan indikasi diskriminatif terselubung yang tentu saja tidak sehat. Bahkan pernah ada sekolah yang ketika PPDB dibuka pengumuman, dibuka pendaftaran sampai hari kiamat. Kita meresponnya dengan senyum, dengan tertawa, padahal sesungguhnya ini potret yang menyedihkan bagi kita semua. Selama ini sikap kita hanya menyaksikan fenomena ini tanpa ada ikhtiar konkret, Pak Ketua. Nah, kami ingin mengilustrasikan bahwa di dalam Al-Quran surat ke-36 ayat ke-65 surat Yasin itu disebutkan, ditegaskan, dan saya merinding, saya khawatir karena itulah yang menjadi kehidupan kami. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu mulut mereka terkunci, tangan mereka akan berbicara, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian atas apa yang dilakukan. Saya khawatir ketika nanti di akhirat kita ditanyakan apa yang pernah kamu perbuat sebagai kepala dinas Dikbud, sebagai orang yang mengurus pendidikan, kita tidak pernah melakukan apapun selain menyaksikan disparitas yang menganga dari waktu ke waktu. Kita juga terinspirasi dari burung pipit, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun di paruhnya termuat sedikit saja air untuk memadamkan api yang berkobar yang membakar Nabi Ibrahim, yang ditertawakan oleh cicak, tidak peduli Pak Ketua. Tidak penting apakah itu efektif atau tidak di dalam memadamkan api. Yang penting dipertanggungjawabkan adalah adanya ikhtiar konkret untuk mengatasi persoalan, adanya ikhtiar konkret untuk memadamkan api, adanya ikhtiar konkret untuk meretas kesenjangan, disparitas, gap yang terjadi di dunia pendidikan. Ini yang menjadi kerugian kami. Dan yang terakhir, arahan dan harapan pimpinan. Arahan pimpinan menyatakan 3 hal. Pertama, kami ingin agar anak-anak kita bersekolah di mana saja tetap berkesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas. Ini selalu terngiang dan setiap kesempatan itu disampaikan oleh Pak Bupati dan Ibu Wagub. Yang kedua, arahannya jangan sampai terjadi kesenjangan antar sekolah yang mengakibatkan anak-anak kita tidak maksimal mengenyam pendidikan. Dan yang terakhir, arahan beliau, Bupati, saya setuju kalau beberapa sekolah di Sumbawa ini di-merger karena akan menjadi lebih besar, kuat, dan sehat. Bahkan
Saya sudah lama memikirkan hal tersebut agar bisa segera direalisasikan. Ini arahan Bupati. Kemudian arahan BPMP Provinsi dan Kemendikbud. Hasil konsultasi kami ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi NTB tanggal 10 Maret tahun 2023. Kami berkonsultasi dengan Kepala Balai, yaitu Pak Irfan, dan juga pada saat itu dengan Pak Suka, Kepala BDP, dan juga sekaligus dengan Kepala Kantor Bahasa, Dr. Puji. Kemudian hasil konsultasi kami ke Kemendikbud Ristek tanggal 15 Maret 2023 yang alhamdulillah juga bersama-sama dengan Pak Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumbawa pada saat itu, dan pihak BPMP dan Kemendikbud sangat mengapresiasi kebijakan yang akan kita tempuh di tahun pelajaran 23-24, yaitu merger sekolah, full day school atau sekolah 5 hari, dan PPDB beraplikasi atau online. Bahkan kami dapat laporkan melalui forum ini, pejabat pusat di Kemendikbud menyampaikan baru pertama kali didatangi oleh pejabat di daerah yang di samping menyampaikan masalah juga menawarkan solusi. Kami menawarkan solusi. Kami menyampaikan masalah di sana bahwa terjadi disparitas yang dari tahun ke tahun semakin melebar, semakin menganga antara sekolah satu dengan sekolah lain. Dan kami juga menawarkan solusinya untuk mengatasi itu, antara lain melalui merger sekolah dan juga PPDB online. Penutup, kebijakan penggabungan atau regrouping atau merger sekolah dasar merupakan hal yang perlu dan penting urgent dilaksanakan untuk mewujudkan pendidikan yang ideal. Apapun kebijakan yang ditempuh Pemda, termasuk regrouping, dipastikan hal itu diorientasikan untuk suatu kebaikan dan kemanfaatan. Isu regrouping sekolah mesti diteropong secara proporsional melalui kacamata peterjun payung yang melihat secara holistik, integrated, alih-alih menggunakan kacamata kuda yang bersifat subjektif dan kepentingan sempit. Jika ada statement belum saatnya dilakukan merger, maka pertanyaannya, kapan saat yang tepat? Apakah harus menunggu kesenjangan atau gap semakin melebar dan menganga, serta anak-anak kita menjadi korban dari mismanagement kita? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak Tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis.